Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Agusin. Saya dari kelas BBI, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 1. Di video kali ini saya akan membicarakan tentang mobility virtual yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Unisza dari Malaysia yang diadakan pada tanggal 10 Desember sampai 16 Desember 2020. Pertama yang akan saya bahas adalah bahasa sebagai budaya bangsa. Berdasarkan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menciptakan manusia dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain. Contohnya adalah berlangsungnya mobility virtual ini, yaitu mahasiswa Indonesia yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Jakarta bertemu dengan bangsa Malaysia, mahasiswa Malaysia yang berasal dari Unisza. Nah, di dalam suku dan bangsa itu tentu saja terdapat bahasa. Misalnya, suku Minang terdapat bahasa Minang, suku Jawa mempunyai bahasa Jawa, suku Sunda memiliki bahasa Sunda, dan keanekaragaman suku mencerminkan keanekaragaman bahasa pula. Bahasa adalah alat komunikasi yang mempunyai makna. Manusia bisa menyampaikan budayanya kepada orang lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan menggunakan bahasa. Lalu saya akan membicarakan tentang suku Minang. Bahasa Minang dibuat menjadi banyak lagu-lagu daerah. Lagu daerah Minang kebanyakan berisikan tentang kerinduan seseorang terhadap orang yang disayang. Dibuat karena karakter orang Minang itu biasanya merantau. Contohnya seperti lagu Kampuang Nan Jauh di Mato. Orang Minang yang merantau pada zaman dahulu itu sulit untuk pulang ke kampungnya karena harus naik kapal dan itu membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai ke kampung halamannya, sehingga lagu Kampuang Nan Jauh di Mato ini dibuat karena seakan-akan kampungnya orang Minang itu jauh dan butuh waktu berhari-hari untuk sampai. Contoh lainnya adalah lagu Pulanglah Uda. Lagu ini berisikan tentang seorang wanita yang memendam rindu terhadap kekasihnya yang merantau. Kemudian ada lagi lagu daerah Minang yang berjudul Bapisah Bukannya Bacarai. Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang orang yang merantau itu sebenarnya berpisah, tetapi tidak untuk selamanya. Karena ini berpisah untuk mencari kerja, mencari nafkah. Kemudian saya akan membahas pantun dari sisi budaya Indonesia. Pantun itu tidak asing bagi saya karena hampir semua daerah di Indonesia. Namun, pantun-pantun tersebut biasanya dipakai hanya untuk acara-acara tertentu saja. Paling terkenal itu di adat Betawi. Biasanya, pantun digunakan sebagai ucapan selamat datang ketika pernikahan. Kita menyebutnya sebagai palang pintu. Palang pintu artinya membuka ketika pengantin pria datang menghampiri pengantin wanita, biasanya menggunakan pantun untuk sambutan. Begitupun dengan daerah lain, hampir sebagian besar pantun itu digunakan untuk acara-acara adat dan acara-acara sakral lainnya. Pantun merupakan salah satu khazanah dan salah satu budaya yang dimiliki Indonesia. Pantun itu termasuk ke dalam puisi lama yang memiliki ciri khusus, terutama pada pembacaan rimanya. Pantun adalah senandung atau puisi rakyat yang diberi nada. Dalam kesusastraan, pantun pertama kali dibukukan oleh Haji Ibrahim Datuk Kaya Muda Riau. Antologi pantun yang pertama kali ada itu berjudul Perhimpunan Pantun-Pantun Melayu. Pantun pada mulanya itu jenis karya sastra lisan, tapi sekarang banyak juga pantun yang merupakan karya sastra tertulis. Hingga sekarang, pantun masih sangat populer di daerah Melayu dan dipakai sebagai salah satu jenis karya sastra di Indonesia.
Ciri-ciri pantun yang pertama adalah pantun memiliki bait. Setiap bait itu terdiri atas 4 baris. Setiap baris itu memiliki 4 hingga 6 kata. Setiap baris pantun terdiri atas sampiran dan isi. Barisan pertama dan kedua adalah sampiran, dan barisan ketiga dan keempat adalah isi. Pantun itu bersajak A, B, atau A, A. Tidak boleh bersajak A, B, ataupun sajak lainnya. Contoh pantun jenaka. Pak Agus pergi ke Bali, melihat bule sedang menari. Aduh pantas, kau bau sekali, kau belum mandi 6 hari. Contoh pantun nasihat. Pergi memancing saat fajar, pulang siang membawa ikan. Siapa yang rajin belajar, jadi orang sukses kemudian. Contoh pantun teka-teki. Kalau tuan bawa keladi, bawakan juga si pucuk rebung. Kalau tuan bijak berlari, binatang apa tanduk di hidung? Contoh pantun anak-anak. Lihatlah burung kutilang, terbang tinggi dia pulang, main dengan senang, jadi anak yang periang. Contoh pantun anak muda. Sangat lebat pohon pepaya, pulang haji bawa kurma. Tak mengapa berteman dengan saya, asal besok hidup bersama. Contoh pantun orang tua. Anak ayam turun 10, mati seekor tinggal 9. Bangun pagi sembahyang subuh, minta ampun kepada Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat dimengerti. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.